Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Suren, Bapak Legino SPD SD MMPD, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Suren, dan juga saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun. Untuk itu, marilah kita ikrarkan dengan kalimat tauhid bersama-sama. Alhamdulillah. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Allahumma amin. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Adapun sebelum kita mulai, untuk yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semua yang sudah berkenan untuk meluangkan waktu hadir di ruangan ini di tengah-tengah kesibukan yang sangat padat dalam kegiatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kedua, saya mohon maaf dan memohon izin, saya berdiri di sini bukan berarti sebagai orang yang pintar atau pinteri, tapi di sini saya hanya akan berbagi pengalaman, yaitu tentang pemahaman dan pengalaman dari penerapan belajar budaya positif itu sendiri. Sebelum kita mulai untuk kegiatan hari ini, supaya lebih semangat, ya Bapak Ibu, saya akan ice breaking dulu. Ya, untuk mengetes penglihatan kita. Nah, nanti Bapak Ibu menyebutkan warna dari tulisan itu. Warna dari tulisan itu kita lihat bersama-sama untuk kotak yang pertama. Warnanya apa Bapak Ibu? Kuning. Kuning dan kuning dan merah atau biru ya? Oh, merah, betul sekali. Kemudian kotak yang berikutnya hitam dan hijau, betul sekali. Kemudian di baris kedua ada warna apa Bapak Ibu? Ungu dan hijau. Sebelah kanannya Hijau. biru dan kuning, betul sekali. Kemudian di baris ketiga ada warna apa? Merah dan hijau. Merah dan hijau. Ini sepertinya ada yang penglihatannya agak-agak tidak cetok. Kemudian kotak berikutnya ada apa? Warna apa? Kuning dan ungu. Kuning dan ungu, betul. Kemudian di baris paling bawah ada warna apa Bapak Ibu? Biru dan merah, tepat sekali. Dan yang terakhir Hijau dan merah. hijau dan merah. Sudah lebih semangat Bapak Ibu? Ya. Sudah, oke. Baiklah, kalau sudah lebih semangat, boleh sinambi macet ataupun nunjuk. Kemudian untuk berikutnya dalam pengalaman penerapan ini, dalam modul ini, adapun konsep utama dari modul budaya positif itu ada 7. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, segitiga restitusi. Yang kelima, keyakinan kelas. Kemudian berikutnya ada posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir adalah perilaku motivasi perilaku manusia. Baik, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pembelajaran paradigma baru. Seperti kita ketahui di SD Suren semuanya sudah menggunakan kurikulum apa Bapak Ibu? Merdeka. Kurikulum Merdeka dari kelas 1 sampai dengan kelas 6.
Nah, dengan pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun dalam profil pelajar Pancasila kita sudah sering menyampaikan kepada anak-anak menggunakan lagu. Bapak Ibu mungkin masih ingat lagunya dari profil pelajar Pancasila? Bisa dilakukan bersama-sama? Dinyanyikan bisa. Ya, dinyanyikan bersama-sama. Oke. Silahkan Bapak Ibu. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, jadi ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama tadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga ada bergotong royong. Yang keempat ada kreatif. Kemudian bernalar kritis dan mandiri. Jadi untuk pembelajaran paradigma baru ini harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berikutnya Bapak Ibu, untuk konsep yang kedua kita akan belajar tentang disiplin positif. Mungkin dari Bapak Ibu sudah tahu apa itu disiplin positif atau menurut Bapak Ibu pandangannya bagaimana? Disiplin positif itu apa? Bu Sri mungkin punya pendapat? Apa itu disiplin positif? Membentuk sikap mandiri pada anak. Membentuk sikap mandiri pada anak. Kemudian mungkin ada yang berpendapat lain? Disiplin positif apa? Disiplin positif. Mbak Asmi mau bicara? Ya. Disiplin positif itu jadi siswa-siswi dilatih untuk menaati aturan. Menaati peraturan. Oke, mungkin ada yang berpendapat lain? Cukup? Saya Bu Dewi. Oh iya. Menurut saya disiplin positif adalah salah satu hal yang harus diberikan kepada siswa supaya siswa itu memiliki karakter yang baik. Contohnya seperti disiplin dan hal-hal yang baik. Begitu Bu Dewi. Terima kasih. Ada yang lain lagi mungkin? Tidak, cukup ya? Bapak Gatot? Tidak, cukup ya? Disiplin yang dapat menumbuhkan kepada anak tanpa diberi anak tanpa hadiah atau tanpa diberi hadiah atau hukuman. Iya, tepat sekali. Semuanya betul, semuanya berpendapatnya betul. Bahkan sudah kita laksanakan setiap hari sebenarnya budaya positif itu sendiri ya. Tetapi di sini saya hanya akan sedikit berbagi pengalaman. Tadi ada yang mengatakan disiplin positif itu sebuah peraturan. Kita garis bawahi sebuah peraturan. Di sini akan kami sampaikan. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan kita sebagai guru sering cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, untuk itu kita sebagai pendidik atau sebagai guru, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi internal bukan eksternal. Jadi motivasi itu berasal dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain ataupun dalam bentuk misalnya imbalan ataupun penghargaan seperti itu. Jadi tumbuh disiplin itu dari dirinya sendiri. Kemudian disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa hukuman ataupun ancaman. Nah, mungkin dari ini sering saya sendiri itu berpengalaman sering sekali memberikan
hukuman. Ternyata hukuman itu memang kurang baik. Beda sekali dengan zaman dulu ya, kalau kita memberikan hukuman, terkadang orang tua mendukung. Tapi kalau zaman sekarang, dengan adanya hukuman, terkadang orang tua tidak terima karena si anak nanti akan laporan di rumah. Sebenarnya untuk budaya disiplin positif itu sendiri sangat menguntungkan guru. Sering kita mendengar kasus-kasus dalam televisi ataupun dalam surat kabar, itu ada seorang anak yang melawan bapak ibu gurunya. Kemudian ada juga wali atau orang tua juga yang melawan bapak ibu gurunya, seperti itu. Sebenarnya ini budaya yang sangat menguntungkan kita sebagai guru, supaya tidak terkena ancaman oleh siswa ataupun dari orang tua. Makanya kalau dari pemerintah diprogramkan ada yang namanya budaya positif. Kemudian berikutnya, konsep yang berikutnya yaitu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini yang melatar belakangi dari budaya positif itu sendiri. Setiap manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Kita itu manusia, bukan hanya siswa, guru pun latar belakang kita untuk bekerja itu untuk bertahan hidup. Kemudian ini berhubungan dengan fisik ya, kita membutuhkan makan, kita membutuhkan minum juga, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Terkadang siswa itu melakukan sesuatu karena ingin disayangi oleh bapak ibu gurunya. Kadang kita menemukan siswa yang lendot-lendotan. Mungkin itu untuk kelas rendah ya. Kalau kelas tinggi tidak ya, mungkin seringnya rasa diterima, berbuat sesuatu pengen yang kelas kui diterima temannya. Kemudian kalau kasih sayang tadi itu ada siswa yang caper, seperti bahasa yang sering kita dengar itu, mencari perhatian dari bapak ibu guru supaya sering diperhatikan sehingga melakukan hal-hal yang misalnya negatif seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu penguasaan. Terkadang anak-anak di kelas itu ingin menguasai teman lainnya, berkuasa, rumangsa gede. Kemudian yang keempat, kebebasan. Murid inginnya itu dalam belajar itu merdeka, sehingga kita sebagai guru dalam pembelajaran harapannya selalu berpihak kepada murid, tidak kita yang menjadi segala sumbernya. Anak harus manut kepada kita, tidak, tetapi siswa terkadang juga ingin kebebasan. Kemudian yang terakhir yaitu kesenangan. Kesenangan itu sendiri, siswa melakukan sesuatu kadang sampai positif, senang. Misalnya lihat temannya itu ada yang pipinya cabi, cemplung. Nah, kemudian ada teman lain yang menggoda. Kemudian anak tersebut menangis. Nah, si penggoda itu malah suka, kok dia nangis lucu ya. Nah, terkadang dia malah senang melakukan hal yang negatif, tapi membuat hatinya senang seperti itu. Kemudian lanjut untuk konsep berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Adapun motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Terkadang siswa melakukan sesuatu tidak ada motivasinya, yaitu menghindari ketidaknyamanan dengan teman, kemudian menghindari hukuman dari teman ataupun dari bapak ibu guru. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri ini karena takut dihukum. Saya selalu membawa PR karena kalau tidak membawa PR nanti dihukum suruh hari lapangan, misalnya seperti itu. Jadi anak itu mengerjakan PR atau membawa PR itu hanya karena takut dihukum. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik ataupun eksternal yang berasal dari luar. Kemudian berikutnya ada yang mempunyai motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, terkadang murid melakukan disiplin diri ini karena ingin mendapatkan imbalan. Nanti kalau saya mengerjakan PR, saya akan dapat hadiah dari bu guru, misalnya dapat permen atau dapat ballpoint seperti itu, atau dapat buku. Iya, itu adalah
merupakan motivasi ekstrinsik juga. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Sehingga ini merupakan motivasi intrinsik ataupun internal. Itu jadi yang memotivasi itu diri kita sendiri. Saya mau melakukan hal baik itu ya karena saya sendiri. Misalnya kok mengerjakan PR, ya saya nanti kalau tidak mengerjakan PR nilainya jelek. Itu dari kesadaran sendiri. Seperti itu nih Bapak Ibu. Lanjut untuk berikutnya. Kemudian konsep yang berikutnya yaitu konsep disiplin, dan ini menjadikan identitas siswa tersebut menjadi gagal. Yang pertama yaitu hukuman. Dengan hukuman itu ternyata nantinya akan menyakitkan si anak, hatinya sakit, aku kok dihukum Bapak Ibu guru seperti itu. Terkadang sampai ke rumah masih teringat. Kemudian yang kedua, tidak nyaman. Dengan dihukum tersebut, siswa tersebut menjadi tidak nyaman, entah itu mempunyai rasa malu atau minder dengan teman-temannya. Kemudian yang ketiga, murid menjadi takut dihukum. Kemudian yang keempat, ini hukuman ini sifatnya memaksa. Ayo lari, misalnya seperti itu. Guru mengatakan, ayo lari lapangan 10 kali. Itu kalau tidak kan kita malah tambah emosi biasanya ya. Itu saya. Kemudian yang kelima, yaitu sering sekali murid menyembunyikan kesalahan. Hukuman ini daripada saya dihukum, lebih baik saya menyembunyikan kesalahan saya supaya Bapak Ibu guru tidak tahu atau teman lain tidak tahu. Dia hanya cukup diam daripada nanti saya dapat hukuman seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu murid menjadi rendah diri, minder itu tadi ya Bapak Ibu. Kita sering berikan hukuman, kemudian murid menjadi rendah diri dan tidak percaya diri. Kemudian yang kedua yaitu penghargaan. Ternyata ya Bapak Ibu, untuk penghargaan itu tidak efektif atau kurang efektif. Mungkin ada yang tahu kenapa tidak efektif ya kalau penghargaan itu. Karena apa nih? Kok dikatakan bahwa penghargaan itu tidak efektif? Mungkin ada yang tahu? Oh, kan saya Oh iya, boleh Pak Harat. itu menurut saya Ya, boleh. disiplin itu, konsep disiplin mendapat penghargaan tidak efektif karena anak akan berbuat disiplin itu hanya mengandalkan ingin mendapat penghargaan, Oh iya, bukan betul kesadaran sekali. diri pribadi seperti itu. Ya. Jadi tidak efektif menurut saya itu. Ya, tepat sekali apa yang disampaikan oleh Pak Gatot Suloso. Jadi tidak efektif di sini. Tadi disampaikan bahwa siswa itu hanya ingin mendapatkan penghargaan. Kalau sudah mendapatkan penghargaan ya sudah, saya sudah melakukan ini saja sudah dapat penghargaan. Kenapa saya harus lakukan hal yang lebih baik lagi seperti itu? Ternyata tidak efektif. Kemudian yang kedua, merusak hubungan. Jadi menimbulkan sifat iri dengan temannya. Kok anak itu dapat penghargaan, kemudian yang lain menjadi iri. Dan yang ketiga yaitu mematikan kreativitas. Kemudian yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Makanya kok dari pemerintah sekarang sudah menyarankan untuk menggunakan ranking. Padahal seringkali kita sebagai Bapak Ibu guru, saya sendiri, ranking itu harapannya untuk memotivasi siswa supaya belajarnya lebih rajin lagi, supaya nantinya kamu mendapatkan yang terbaik. Tapi dari pemerintah ternyata itu menjadikan anak tersebut mempunyai identitas yang gagal, karena yang rankingnya bagus itu merasa bangga, kemudian yang rankingnya kurang baik itu menjadikan rendah diri seperti itu ya. Kemudian yang terakhir yaitu merampas hak menghargai dirinya. Dengan penghargaan seperti hampir sama seperti tidak efektif. Kalau sudah diberikan seperti ini, ya sudah, kenapa harus melakukan lagi? Jadi kurang menghargai dirinya sendiri. Itu untuk konsep disiplin yang menuju identitas yang gagal. Nah, harapan kita
konsep disiplin itu menuju siswa mempunyai identitas yang sukses, yaitu dengan cara memberikan konsekuensi ataupun restitusi. Nah, untuk konsekuensi ini penguatannya dalam jangka pendek, kemudian yang kedua itu perlu monitoring berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu guru itu ketika memberikan konsekuensi itu tetap juga memonitoring anak itu ada perubahan tidak sih kalau diberikan konsekuensi seperti ini. Kemudian yang ketiga yaitu stimulus ataupun respon. Kalau sudah melakukan hal-hal baik, kita memberikan respon yang baik juga. Yang keempat, murid menghormati peraturan. Dengan adanya konsekuensi, murid nantinya akan secara sendirinya akan menghormati peraturan yang ada di sekolah tersebut ataupun di lingkungan manapun. Ketika membaca sebuah peraturan, dia akan terbiasa untuk menghormati. Kemudian yang kelima, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk yang berikutnya yaitu restitusi. Dengan restitusi ini, murid nantinya akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Ketika kok misalnya tadi tidak mengerjakan PR, dia akan langsung ngatur atau bicara dengan Bapak Ibu guru yang sedang mengampu mata pelajaran tersebut, langsung menyampaikan bahwa saya tidak membawa PR. Jadi kesadaran sendiri, tidak harus ditunjuk temannya, dia tidak membawa PR Bu, barulah dia ngomong. Kadang bahkan baru sampaikan seperti itu saja anak sudah menangis ya. Harapannya ini murid nantinya bertanggung jawab untuk perilakunya, misalnya kok mengambil barang sesuatu juga nantinya akan bertanggung jawab untuk mengembalikan tanpa disuruh oleh Bapak Ibu guru. Kemudian yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Ketika siswa tersebut itu mengalami masalah, itu nantinya akan dipecahkan bersama-sama dalam jangka supaya hasilnya itu dalam jangka yang panjang. Kemudian yang ketiga, murid menghargai dirinya dan orang lain. Nah, dari segitiga restitusi ini, murid menghargai dirinya dan orang lain. Kemudian berikutnya yaitu yang keempat, yaitu teori kontrol. Jadi di sini murid memegang teori kontrol tersebut. Murid memegang kontrol. Jadi bukan Bapak Ibu guru yang selalu istilahnya itu apa ya? Teacher center. Nah, guru yang menjadi pusat perhatian. Jadi harapannya kita selalu dalam pembelajaran itu berpihak kepada murid. Kemudian yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kontrol tersebut. Sudah jelas ya Bapak Ibu? Kita lanjutkan ke berikutnya. Konsep berikutnya yaitu konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Nah, ini adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Adapun untuk pengertian dari restitusi itu adalah proses menciptakan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Goshen 2004. Kemudian ciri-ciri dari restitusi itu sendiri yaitu yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ketika berbuat salah, bukan saya menebus yang kemarin, tidak, tapi belajar dari kesalahan yang pernah dibuat, dia akan memperbaiki diri. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan, entah itu hubungan dengan Bapak Ibu guru ataupun dengan temannya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, restitusi itu merupakan tawaran, bukan paksaan. Misalnya tadi siswa tidak mengerjakan PR, ditawarkan, bukan dipaksa kamu harus mengerjakan sekarang, tapi ditawarkan kamu mau mengerjakan sekarang atau mengerjakan nanti, seperti itu. Kemudian yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Di sini ciri-ciri restitusi yang keempat yaitu menuntun. Lah, kita itu menuntun diri kita sendiri untuk melihat
apa yang ada dalam diri kita. Kemudian yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Tadi ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama tadi apa? Kebutuhan Bertahan hidup. Kemudian yang kedua, rasa diterima atau kasih sayang. Kemudian yang ketiga itu tadi apa? Penguasaan. Kemudian yang keempat, kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Ya, itu adalah ciri-ciri dari restitusi itu sendiri untuk mencari kebutuhan dasarnya. Dia melakukan itu dasarnya apa sih, seperti itu. Kemudian yang keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi dengan restitusi ini harapannya peserta didik itu mempunyai karakter yang baik. Kemudian yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi ketika dia berbuat salah, itu bukan fokus pada permasalahannya, tetapi kita fokus cara bagaimana untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Lanjut untuk berikutnya, yaitu ini untuk perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasus di sini yang sudah sering saya sampaikan, siswa sering tidak mengerjakan PR. Misalnya, guru ini memberikan hukuman. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Kira-kira itu efektif tidak Bapak Ibu guru? Tidak, gitu. Ternyata hukuman itu memang tidak efektif karena dengan menghukum 10 menit dia malah kehilangan waktu tersebut. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Nah, dengan dihukum malah tidak mengerjakan PR, dia hanya menangis karena takut dimarahi. Kemudian jadi anak tersebut menjadi takut. Kemudian yang kedua yaitu konsekuensi. Di sini guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, ini kadang juga saya lakukan. Kalau tidak membawa PR, konsekuensinya ya mengerjakan PR di ruang perpus ataupun dikerjakan 3 kali lipat, seperti itu. Kemudian yang kedua, guru tegas dan siswa tersebut menghormati peraturan. Dengan konsekuensi tersebut, guru menjadi tegas dan siswa itu nantinya akan menghormati peraturan. Kemudian yang ketiga yaitu restitusi. Ini langkah yang pertama, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi menanyakan dulu siswa tersebut kenapa kok tidak mengerjakan PR. Kita gali siswa tersebut itu kenapa, alasannya apa. Kemudian yang kedua yaitu guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan juga orang lain. Yang berikutnya yaitu lima posisi kontrol. Adapun untuk 5 posisi kontrol itu yang pertama ada penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian berposisi sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Itu adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Terkadang kita sebagai guru itu mempunyai posisi kontrol ya tadi sebagai penghukum. Tanpa kita sadari kita menghukum siswa, ternyata kadang itu memang menyakitkan hukuman tersebut. Nah, itu sebagai penghukum. Kemudian yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Bapak Ibu guru tentunya pernah melakukan hal itu. Supaya anak itu merasa bersalah, diberikan suatu kalimat atau pertanyaan untuk membuat siswa tersebut merasa bersalah. Kemudian posisi yang ketiga yaitu guru bisa menjadi sebagai teman siswa tersebut. Kemudian yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Berikutnya ini adalah contoh dari penerapan 5 posisi kontrol. Pada kasus ini, kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Bapak Ibu guru kadang memiliki posisi kontrol itu sebagai penghukum.
Terkadang dia mengatakan, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, sambil mengucapkan kepada anak seperti itu. Kemudian ada kalimat yang membuat rasa bersalah, yaitu berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Itu membuat hati anak merasa bersalah. Kemudian yang ketiga yaitu guru sebagai teman. Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini kamu tidak apa-apa, kali ini kamu tidak apa-apa, kamu salah. Nah, seperti itu kalimat-kalimat yang diungkapkan ketika Bu Guru itu atau Bapak Ibu Guru menjadi teman. Kemudian yang keempat yaitu guru sebagai pemantau. Bisa dengan kalimat, kamu sudah melanggar apa aturan dan apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, ini nantinya anak akan tahu, oh peraturan di sekolah ternyata ini, konsekuensinya seperti ini, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu manajer. Bisa menggunakan kalimat, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Nah, ini adalah posisi guru sebagai manajer. Kita menanyakan dulu terhadap siswa tersebut ketika melakukan kesalahan. Itu adalah contoh dari beberapa kalimat yang menandakan bahwa posisi kontrol itu kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, atau pemantau, dan sebagai manajer. Kemudian berikutnya, ini keyakinan kelas. Mengapa sih kok dikatakan keyakinan kelas? Bukan, atau mengapa kok tidak peraturan kelas saja? Ini sebagai pertanyaan pemantik. Yang pertama yaitu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Kenapa kok kita menggunakan helm? Supaya aman. Supaya selamat. Supaya selamat. Tidak ditilang. Oke, berarti aman gitu ya. Kemudian pertanyaan pemantik yang kedua yaitu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini kira-kira supaya apa? Terhindar dari virus. Terhindar dari virus. Kemudian apa lagi? Menjaga kesehatan. Baik, jadi yang misalnya kok yang pertama tadi, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 ataupun motor? Itu karena untuk keselamatan, ya. Untuk keselamatan. Nah, keselamatan ini merupakan keyakinan, oh aku ben selamat. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Itu tadi supaya kita sehat, untuk menjaga kesehatan. Ini pun merupakan keyakinan kelas. Sedangkan peraturan itu sendiri kan biasanya bagi pengendara motor wajib menggunakan helm. Lah, itu adalah contoh sebuah peraturan. Berikutnya, di sini dalam beberapa waktu yang lalu saya melakukan kegiatan membuat keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas. Di sini saya mempraktekannya di kelas saya sendiri, yaitu kelas 3. Guru bersama murid membuat keyakinan kelas. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu guru bisa mempraktekannya di ruangan ini untuk membuat keyakinan kelas. Jadi langkah yang pertama yang kemarin saya lakukan yaitu berdiskusi tentang peraturan. Dalam satu kelas itu semuanya dilibatkan, baik itu siswa ataupun guru, itu dilibatkan dalam membuat peraturan. Misalnya peraturan kalau mengerjakan PR, membawa PR ketika ada PR, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu, berangkat sekolah tidak terlambat, kemudian mematuhi peraturan saat upacara, atributnya juga harus lengkap. Lah, kita berdiskusi tentang peraturan tersebut. Jadi kemarin itu saya praktekkan, saya buat per kelompok. Satu kelompok itu membuat peraturan sendiri-sendiri yang ada dalam dirinya. Oh, aku ingin ada di kelas ini peraturan seperti ini, tidak boleh nakal-nakalan, misalnya seperti itu, atau harus rukun dengan temannya. Nah, setelah kita berdiskusi, kemudian kemarin kan saya tempelkan. Setelah ditempelkan kan ada beberapa anak yang sama, ya. Kadang ada yang harus disiplin, Bu, tidak boleh mengejek, Bu, tidak boleh menyebut nama orang tuanya, Bu, seperti itu.
Kemudian karena sama, kita merumuskan peraturan itu menjadi sebuah keyakinan. Nah, yang sama itu kita ambil salah satu, kemudian ditempelkan di dalam kelas. Setelah itu menempelkan keyakinan tersebut di dalam kelas. Lah, dalam keyakinan itu kita harus mempunyai kalimat-kalimat yang bersifat umum atau universal. Misalnya kok mengerjakan PR tepat waktu atau mengerjakan tugas tepat waktu, berarti itu merupakan tanggung jawab atau nilai kebajikan apa nih Bapak Ibu? Disiplin. Misalnya mengerjakan PR harus PR atau tugas tepat waktu. Kemudian berangkat sekolah tepat waktu, tidak terlambat. Kalau mengerjakan tugas berarti bertanggung jawab ya. Kemudian misalnya kok kita berangkat sekolah harus tepat waktu juga termasuk disiplin. Ya, disiplin dan lain sebagainya. Kemudian nanti ada sikap yang lain yaitu saling menghargai atau saling menghormati dengan temannya, seperti itu ya. Kemudian berikutnya akan kita praktekkan ya untuk membuat keyakinan kelas. Nah, ini saya buat per kelompok. Kita coba untuk membuat keyakinan. Nanti setiap ini pura-puranya saya sebagai guru, kemudian Bapak Ibu guru ini menjadi siswa. Ya, seperti itulah. Siswa ini nanti membuat peraturan di kelasnya. Ya, dan diusahakan menggunakan kalimat-kalimat yang positif, jangan yang negatif. Iya, Pak Aski mau membagikan, boleh. Silakan Bapak Ibu bisa diisikan. Buat peraturan ya Bu? Ya, nanti kalau sudah jadi bisa ditempelkan di sini ya, membuat peraturan kelas misalnya tidak boleh nakal-nakalan di temannya. Kemudian setiap hari Senin mengenakan pakaian lengkap seperti itu. Atau yang lainnya. Nanti kalau sudah bisa ditempelkan. Berapa aturan Bu? Satu saja nggak apa-apa. Ya, sudah Pak Asfi? Kalau sudah boleh ditempelkan di depan. Sudah jadi, monggo. Silakan bisa ditempelkan. Wah, mantap sekali ini Pak. Tetap semangat meskipun hari sudah siang. Ada lagi yang mengajak tos. Baik, sudah semuanya untuk membuat peraturan. Di sini saya bacakan untuk peraturan yang pertama. Selalu hidup rukun. Ini kalimatnya sudah positif atau masih negatif ya Bapak Ibu? Sudah positif ya? Selalu hidup rukun. Kemudian yang kedua, dilarang mengucapkan kata-kata kotor dan tidak sopan. Ini kira-kira kalimat positif atau negatif? Kalau masih ada kata tidak di sini. Masih negatif ya. Ya, nanti kita ubah menjadi kalimat positif. Kemudian yang ketiga, membuang sampah di tempat sampah. Kalimat positif. Kemudian yang ketiga, piket kelas harus dilaksanakan. Positif juga. Kemudian tidak boleh terlambat berangkat sekolah. Positif atau negatif? Negatif. Kemudian yang berikutnya yaitu wajib melakukan piket kelas sesuai dengan jadwalnya. Ini hampir sama dengan yang tadi ya, sama-sama melaksanakan piket kelas. Kemudian berikutnya tidak boleh membuat corak-corak di kelas, baik itu di kursi ataupun di meja. Dan yang terakhir, membuang sampah
pada tempatnya. Ini sama tadi dengan yang awal, yaitu membuang sampah di tempatnya. Sekarang dari kalimat negatif itu kita ubah menjadi kalimat yang positif. Tadi kalau selalu hidup rukun itu sudah positif ya. Kemudian dilarang mengucapkan kata-kata kotor dan tidak sopan. Ini kira-kira diubah menjadi apa? Kalau dilarang kemudian tidak sopan, Ucapan kata-kata yang ya ucapkan kata-kata yang baik dan yang sopan, seperti itu. Bu Sri mungkin bisa menuliskannya lagi. Kemudian ini tadi membuang sampah di tempatnya sama dengan yang tadi, kita pilih salah satu saja. Piket kelas harus dilaksanakan, ini juga sama, kita ambil salah satu saja. Tidak boleh membuat coret-coret di kelas, baik di kursi atau di meja. Positif atau negatif ini? Negatif. Silahkan diubah menjadi kalimat yang positif. Saya bantu untuk menempelkannya. Ucapkan kata-kata yang sopan dan baik. Berikutnya ini tadi yang negatif, kemudian diubah menjadi kalimat yang positif. Apa Pak Gatot? Jadi buatlah kelas menjadi nyaman, bersih dan menyenangkan. Oke, baik. Buatlah kelas menjadi nyaman, bersih dan menyenangkan. Nah, dari kalimat peraturan-peraturan kelas ini kita buat keyakinan. Tadi dikatakan kalau keyakinan kelas itu kalimatnya lebih universal, dan di kelas itu tidak usah terlalu banyak supaya mudah diingat oleh murid kesalahan-kesalahan tersebut. Kalau untuk yang pertama, selalu hidup rukun, berarti itu masuk dalam nilai kebajikan apa Bapak Ibu? Selalu hidup rukun, berarti kerukunan ya? Kerukunan. Nah, boleh dibantu menuliskan. Kemudian yang kedua, dilarang mengucapkan kata-kata kotor dan tidak sopan. Tadi sudah diganti menjadi apa? Ucapkanlah kata-kata yang baik. Ucapkan kata-kata yang sopan dan yang baik. Ini nilai kebajikannya berarti kesopanan. Boleh Pak Gatot dituliskan nilai kesopanan. Saya tempelkan di sini, ini supaya nantinya anak-anak teringat. Kemudian membuang sampah di tempat sampah. Nilai kebajikannya apa ini? Kebersihan. Boleh Bu Nur membantu menuliskan kebersihan. Dan yang berikutnya adalah sudah ya, nilai sopan santun. Jadi kita sudah temukan ada kerukunan, sopan santun, kemudian piket kelas harus dilaksanakan. Ini apa, disiplin mungkin? Ya, Bu Sari boleh bantu menuliskan disiplin. Oke, ini kebersihan. Tidak boleh terlambat berangkat ke sekolah. Ini sama juga disiplin ya. Kemudian buatlah kelas menjadi nyaman, bersih dan menyenangkan. Ini nilai kebajikannya apa? Kebersihan, sama seperti tadi ya. Dengan kebersihan tersebut nantinya harapannya anak-anak menjadi anak yang sehat, kelasnya juga bersih. Nah, setelah kita temukan beberapa nilai kebajikan, di sini ada kerukunan, kemudian nilai sopan santun, kebersihan, disiplin. Setelah itu kita tempelkan di kelas supaya nantinya anak-anak selalu teringat. Oh, saya tidak mengerjakan PR, berarti saya tidak disiplin. Nah, untuk selalu mengingatkan bahwa keyakinan kelas itu harus selalu dipatuhi dengan kesadaran sendiri. Nilai keyakinan yang ditempelkan. Ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya mungkin nanti bisa dipraktekkan di kelasnya masing-masing, atau kita pun sebagai guru bisa membuat keyakinan
sekolah. Nah, tadi ini dalam pembentukan keyakinan kelas, jadi lebih abstrak atau peraturan dari peraturan. Ini siswa biasanya sangat jujur untuk menyampaikan peraturan yang akan dilaksanakan. Kemudian berupa pernyataan universal atau secara umum. Yang ketiga dibuat dalam bentuk positif, tadi sudah. Yang negatif sudah diubah menjadi kalimat yang positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi yang ditempelkan itu tidak usah terlalu banyak, malah anak menjadi lupa ya. Pusing. Atau kalau di kelas saya kemarin saya bidangan warna, ini loh yang merupakan keyakinan kelas, sehingga yang tadinya itu banyak kemudian diubah dengan warna yang berbeda supaya teringat. Ini yang harus selalu dipatuhi. Kemudian berikutnya sesuai dengan kondisi kelas atau dan sekolah agar mudah diterapkan. Otomatis ini karena setiap sekolah itu berbeda-beda, kita menyesuaikan dengan sekolah kita. Yang terakhir, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Seperti tadi dipraktekkan di sini, semuanya ikut, baik itu siswa ataupun guru, sama-sama melakukan atau membuat keyakinan kelas. Apakah setiap kelas harus membuat keyakinan kelas? Harapannya pemerintah seperti itu. Nah, tujuannya itu kan supaya adanya disiplin positif, itu kesadaran dari diri sendiri, seperti itu ya Pak Garot. Mungkin sebenarnya sudah kita laksanakan, tetapi hanya saja belum dituliskan, belum ada dokumentasinya seperti itu ya. Kemudian berikutnya itu ketika kita menghadapi suatu masalah, ini kita menggunakan segitiga restitusi, yaitu ya, yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi langkah pertama ketika murid kita mempunyai permasalahan, itu menstabilkan identitas kita. Misal seperti kemarin saya sudah mempraktekkan membuat kesepakatan kelas, kemudian ada siswa yang melanggar kesepakatan tersebut. Lah, kita memanggil siswa tersebut untuk menstabilkan. Kadang kan anak kalau salah itu sudah takut, deg-degan, takut dimarahi dan lain sebagainya. Lah, kita itu menstabilkan dulu supaya anak tersebut dipanggil, kemudian tenang. Dan kita pun harus menjadi bapak ibu guru yang ramah. Jangan malah kalau bertemu dengan siswanya terus langsung malang kerik dan mendeliki, seperti itu. Kemudian setelah anak tersebut stabil, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, dalam melakukan hal tersebut biasanya siswa itu mempunyai alasan. Kenapa kok anak tersebut misalnya tidak membawa atribut lengkap, kemudian tidak membawa PR, itu ditanyakan terlebih dahulu. Karena saya masih tergopoh-gopoh sudah menang apa. Mereka belum berpikir aku mau menang apa, langsung dihukum oleh bapak ibu gurunya. Sekarang lari karena kamu tidak membawa. Nah, itu siswa tersebut itu tidak mempunyai rasa bersalah. Kemudian berikutnya menanyakan keyakinan terhadap siswa tersebut. Kita semua itu memiliki motivasi internal dalam diri kita. Tanyakan anak tersebut ke depannya atau tindak lanjutnya kamu setelah kamu tidak mengerjakan PR itu bagaimana? Apakah mau mengulanginya lagi atau memperbaikinya lagi? Harapannya dengan menanyakan keyakinan ini, siswa tersebut akan memperbaiki kesalahan yang sudah dibuat. Seperti itu ya Bapak Ibu. Berikutnya ini yang terakhir, yaitu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, kemudian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini menurut standar nasional dari pendidikan. Nah, yang terakhir yaitu terima kasih. Ya,
meluangkan waktu, sudah mau diajak untuk berbagi pengalaman. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang sudah menerapkannya bahkan di kelas atau baru mau akan melakukan. Baru akan melakukan, Bu iya, Dewi. baru akan melakukan. Bagus sekali. Berarti saya di sini ada manfaatnya banyak sekali bagi kami semua. Oh iya, ada manfaatnya ya. Dengan berbagi pengalaman tersebut, Bapak Ibu guru menjadi terinspirasi untuk melaksanakannya di kelas masing-masing, baik itu di kelas 1, kelas 2, kelas 4, ataupun kelas 5 dan juga kelas 6. Bahkan kita bisa membuat keyakinan kelas itu atau keyakinan sekolah itu di lingkungan sekolah kita, bukan hanya di kelas tetapi di lingkungan sekolah. Nah, harapannya dengan budaya positif itu sendiri pun tidak hanya di lingkungan sekolah tapi melebar sampai ke lingkungan rumah ataupun lingkungan masyarakat dimanapun kita berada. Seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih sekali. Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan contoh untuk penerapan dari segitiga restitusi itu sendiri. Saya berikan 2 kasus. Kasus yang pertama yaitu murid datang terlambat saat jam pelajaran sudah dimulai atau terlambat masuk kelas saat jam pelajaran. Ini adalah videonya, bisa Bapak Ibu guru saksikan. Kemudian berikutnya ini adalah penerapan dari segitiga restitusi tersebut. Ya, itu adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi pada kasus yang pertama. Sekarang saya berikan contoh lagi dengan beda kasus. Kasus kedua yaitu murid sering tidak membawa PR. Bisa Bapak Ibu guru saksikan. Kemudian ini adalah penerapan dari segitiga restitusi tersebut tetap sama, masih ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menemukan keyakinan. Bisa Bapak Ibu guru lihat dalam video tersebut. Ini contoh untuk penerapan segitiga restitusi.
Baiklah Bapak Ibu, jadi ini merupakan contoh dari penerapan segitiga restitusi tersebut. Kemarin saya buat skenario untuk anak yang tidak membawa PR, kemudian anak yang terlambat datang ke sekolah atau sering terlambat datang ke sekolah. Langkah yang saya ambil yaitu pertama saya memanggil anak tersebut, kemudian tentunya dengan sikap yang ramah. Pertama saya itu menanyai anak tersebut supaya anak tersebut itu tidak takut karena sudah berbuat kesalahan. Kemudian saya menstabilkan identitas, menstabilkan anak tersebut supaya tidak deg-degan kalau ketemu dengan Bapak Ibu guru. Saya ajak komunikasi. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah dengan cara saya memberikan beberapa pertanyaan, alasan apa yang menjadikan anak tersebut itu, baik kasus yang pertama itu kok sering datang ke sekolah terlambat, kemudian yang kedua itu sering tidak membawa PR. Saya gali kenapa kok anak tersebut itu melakukan hal tersebut, alasannya itu apa, kemudian si anak nanti akan menjelaskan alasan dari tidak membawa PR atau sering datang sekolah terlambat. Ketika kita berbicara berdua dari hati ke hati, anak tersebut ternyata merasa nyaman. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menstabilkan, menanyakan keyakinan bahwa anak tersebut itu sudah melanggar keyakinan kelas atau tidak. Kita tanyakan kepada anak tersebut keyakinan mana yang sudah dia langgar, kemudian nantinya tindak lanjut selanjutnya itu anak tersebut mau apa. Dalam video tersebut saya perlihatkan anak tersebut memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah dibuat dengan kesadaran diri, sehingga anak tersebut menjadi terbiasa dengan mengakui kesalahannya. Seperti itu Bapak Ibu, dari penerapan budaya positif itu sendiri. Kemarin saya membuat video tersebut, ada 2 kasus saya praktekkan, saya buat video dengan anak-anak. Itu sebagai contoh untuk penerapan segitiga restitusi. Begitu Bapak Ibu. Nah, mungkin dari Bapak Ibu bisa menularkannya ke anak, sehingga jika anak itu berbuat kesalahan tidak langsung diberikan hukuman ataupun diberikan konsekuensi, tapi kita terapkan dulu untuk segitiga restitusi yang melalui 3 tahapan tadi. Yang pertama itu tadi ada menstabilkan identitas, kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga tadi itu ada menanyakan keyakinan. Kita berikan pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya anak tersebut itu tidak takut dengan kita karena sudah melakukan sebuah kesalahan, dan harapannya nanti anak tersebut bisa memperbaiki kesalahan tersebut ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak langsung memberikan hukuman, atau ketika anak itu melakukan sesuatu yang baik kita memberikan penghargaan terhadap siswa tersebut. Begitu Bapak Ibu, ini adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi. Dan ternyata setelah saya melakukan skenario tersebut untuk membuat kesepakatan kelas, anak-anak itu merasa senang, antusias, sehingga teringat akan kesalahan yang akan dibuat. Oh, kalau saya seperti ini berarti saya melanggar kesepakatan tersebut. Kemudian anak tersebut, karena saya pasangnya itu berada di depan, ketika anak-anak masuk ataupun keluar sering sekali membaca, oh kalau seperti ini melanggar, berarti dia dalam dirinya langsung teringat dengan kesepakatan kelas yang mereka buat sendiri. Seperti itu. Sebenarnya sudah sering kita lakukan, tetapi mungkin memang itu tadi belum didokumentasikan di kelas seperti itu ya Bapak Ibu. Lah, ini merupakan
tugas lanjutan dari modul 1.4 yaitu tentang budaya positif, dan ini saya menyalurkan kepada Bapak Ibu guru hanya berbagi pengalaman sedikit saja karena saya sendiri juga baru memulainya. Dulu belum saya dokumentasikan dan saya belum menerapkan segitiga restitusi. Menerapkan tetapi hanya misalnya langkahnya hanya 2. Yang pertama yaitu tadi anak tersebut stabil, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi, tidak memonitoring bagaimana kelanjutan sikap anak tersebut. Seperti itu. Jadi langkah yang ketiga belum saya lakukan seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya, dan semoga sekolah kita ini berada pada kebiasaan-kebiasaan atau karakter-karakter anak ini menjadikan kita sekolah yang mempunyai budaya positif. Seperti itu nih Bapak Ibu. Mohon maaf bila dalam penyampaian saya banyak tutur kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang keliru. Itu tidak saya sengaja atau kesalahan yang tidak saya sengaja. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.